Oke. Sekarang langsung aja tutornya. Kita ke aplikasi CapCut. Bentar ya, aku bagikan layar. Bagikan layar. Oke, lanjut. Mulai sekarang. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kelihatan apa? Ntar aku aktifkan gangguan dulu biar kalian nggak ngeliat yang aneh-aneh di HP saya. Oke, sekarang CapCut, astagfirullah. Oke, jadi gini guys, kita kan bahas tentang sinematik ya. Iklan lagi, heran. Nah, jadi kita itu bahas sebelum kita sinematik, itu yang perlu kita lakuin. Itu yang pertama, kita harus nah jadi gini. Oke. Jadi dalam kita membuat satu sinematik itu kita harus punya footage-nya dulu. Footage-nya itu ya itu tentang kita gitu. Maksudnya apa yang akan kita gambarkan di sinematik itu. Kita contoh, karena kemarin aku pernah rekam ini sih. Jalanan ini. Sebuah suasana di jalan. Aku kumpulin dulu semuanya. Jadi kalau sekaligus ini tuh teman-teman perhatikan kalau yang belum pernah megang CapCut sama sekali. Itu teman-teman bisa ini caranya. Langsung masukin aja beberapa foto. Nah, kalau ada yang nanya, urut nggak bang? Itu sebenarnya urut atau enggaknya itu nggak peduli sih. Kalian nggak perlu urutin kayak gimana pun. Kadang itu orang-orang mikir gini, buat video itu nggak tahu urutannya gimana, apalagi buat video sinematik gitu ya kan. Nah itu sebenarnya untuk kita membuat video itu sebenarnya urutannya itu nggak perlu kita urut-urut yang kayak apa, nggak ada ininya lah, nggak ada apa namanya, nggak ada rumusnya gitu, kecuali kalau yang kamu buat itu suatu yang membuat tentang sekaligus ada makna arti yang di musiknya. Nah itu beda lagi. Jadi terkadang kita juga harus menentukan musik. Gini, apa namanya, di dalam video editing yang menjadi jantung di dalam video itu adalah suara. Paham sampai titik sini? Jantung di dalam video itu adalah suara. Percuma gambarmu bagus, tapi suaranya jelek. Bener apa bener? Bener apa bener? Ini benar. Beda kalau seandainya walaupun videonya nggak terlalu bagus, tapi suaranya jelas ataupun ada sound effect. Aku pernah buat di dalam video konten aku. Itu dulu ya awal-awal. Aku pernah ngebuat video yang setiap transisinya, setiap kayak gerak-gerakannya itu nggak ada ininya, nggak ada sound effectnya. Dan itu sangat berpengaruh. Beda banget kalau setiap gerakan itu ada sound effectnya. Tapi sound effect itu berlaku kalau apa? Kalau di dalam suatu hal tertentu. Contoh kayak masuknya teks ataupun nulis teks ataupun geser. Nah, itu ada ininya. Tapi kalau cuma transisi gini itu ya bagus dikasih sound effect yang sesuai. Contoh kayak kalau kita ngasih ini nih. Ini kan kalau kita pengen buat transisi, teman-teman tahu ya transisi ya. Transisi itu perpindahan antara gambar satu ke gambar dua. Itu teman-teman langsung aja pencet ini. Kalau di HP. Nah ini udah banyak transisi yang bisa dipakai. Contoh kalau ini tarik masuk ini, bus. Nah kalau tarik masuk ini teman-teman pakai sound effect yang klinding, itu kira-kira cocok nggak? Klinding, nah, klinding kayak gini, kan nggak cocok kan? Nah jadi makanya kita menyesuaikan seperti kalau yang
Gini tuh bagusnya bagus ya, itu baru bagus, cocok. Nah, tapi untuk sinematik itu agak beda. Karena sinematik ini itu yang terpenting itu bagaimana kita suasana dalam video itu. Jadi gimana cara kita ngebuat apa namanya? Cara kita ngebuat orang yang menonton itu terbawa suasana saking bagusnya di sinematik ini. Dan sinematik ini apa yang kita perlukan untuk membuat sinematik? Yang pertama footage itu jelas. Footage ini tinggal kita ambil gini aja ya. Nah, setelah itu yang kedua itu teman-teman itu audio, suara, lagu, song, musik ataupun nasib terserah. Karena apa ya? Karena kalau kamu membuat kayak gini doang, video kayak gini nggak ada suaranya ataupun cuma transisi khusus itu juga itu aduh, itu nggak ini nggak sesuai gitu. Jadi kalau kita buat sinematik itu kan pertama setelah footage itu audio. Apa sih kita mau bikin audio apa? Kita temanya tema apa? Nah, di dalam membuat video itu kita harus tahu dulu ya awalnya kita tuh mau kasih tema apa di dalam video kita. Tuh, aku pengen video yang ada punya suara. Belum suara. Oh, begini hari. Nabi putra Abdullah Nabiullah. Hawa panas. Kedengeran nggak suaranya? Jelas, jelas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Suaranya dikasihkan dulu. Halo. Acara apa? Pengajian tapi kok. Bisa. Wal muslimat serahim. Suaranya dikasihkan dulu. Oke, dikasihkan dulu ya. Nah, jadi kita lanjut. Setelah kita membuat suatu suara di video kita, itu kita kalau kita pengen nyari, nah ini langsung aja sambil aku kasih tutornya. Kalau kita pengen nyari suara itu kan langsung gini kan, dari awalnya ada audio nih, ada dua cara, bisa langsung mencet sini ataupun di sini tambah audio ini langsung. Nah di sini ada beberapa fitur seperti suara, hak cipta, efek suara, teks ke audio, ekstrak dan rekam. Jadi untuk suara ini itu kalau suara yang ini kita langsung pencet, nah itu masuk ke sini dari perangkat kita lah, sama suara-suara di yang ada di fitur ini. Kalau musik merek itu biasanya ini sih, kita harus mengunggah kayak musik apa sih yang ada di sini, tapi ini jarang dilakuin gara-gara kurang worth it. Kalau hak cipta itu untuk memeriksa video kita di hak cipta enggak, itu hak ciptanya itu soalnya kalau di CapCut ini tuh nanti kan masuknya ke TikTok, itu tuh rawan hak cipta. Kalau teman-teman perhatikan TikTok itu lagunya itu dikit yang hak cipta. Karena apa? Ya karena memperhatikan bangun hak ciptanya. Jadi hati-hati. Bahkan kalau teman-teman itu melanggar hak cipta, kalian ngepost di TikTok itu nanti bakal dibisukan suara kalian. Kalau efek suara ini sound effect. Jadi teman-teman untuk nyari sound effect itu di CapCut udah langsung aja. Nggak perlu kita itu download apalah. Kalau di anu lain kan bisa download. Nah, ini efek-efek suara itu ada di sini. Kayak wus tadi, ini aku transisi nih, di transisi kayak wus ataupun nih ping, remember, nah itu bisa dipakai di video-video yang kita butuhin di transisinya. Nah kalau teks ke audio ini yang biasa teman-teman pernah nggak ngelihat kayak suara Google itu,
Nah itu di sini kita nulis apapun, nulis halo gitu. Halo, kalau kita nggak pengen pakai suara kita ya, nah itu habis itu bisa pilih suaranya di sini. Hello. Hello gitu kan. Hello. Tuh, suaranya ada beda-beda di sini, kita bisa pilih. Yang ada di Inggris ada, yang bisa di Indonesia ada. Nah, itu untuk ini. Yang biasanya kalau kita nggak pengen pakai suara kita karena kelihatan jelek itu bisa pakai sini. Ekstrak itu kita ngambil suara dari video tersebut. Ini yang biasanya aku pakai kalau seandainya aku pengen ngambil suara di TikTok contoh. Karena aku cari-cari di mana nggak ada, dan aku biasanya mengakali kalau pengen ngebuat kayak gini itu cari di TikTok video, dan abis itu aku ekstrak di sini. Jadi nggak perlu download di website ataupun apalah. Contoh ini ya, aku di sini tuh yang ada musiknya ini nih. Ini nih Messi kan. Tinggal kita tambah aja. Nah nanti otomatis ke ekstrak suaranya doang. Nih. Jadi teman-teman nggak usah, kalau seandainya pengen ngambil suara di TikTok di video itu langsung diekstrak sini aja di TikTok, di CapCut udah langsung bisa. Nah suara khusus nih yang sebenarnya sana kayak tadi tapi pro sih. Suara khusus. Itu rekam ya, untuk rekam suara kita gitu. Nah itu untuk suara. Setelah kita masukkan suaranya, contoh aku pengen pakai suara yang dari ponsel aku kan di sini kan. Nah di sini ada dua. Kalau kita di sini, kalau ini kan suara dari TikTok, kalau sini suara dari HP kita, kalau sini tuh ya dari TikTok juga. Ini yang di save. Nah untuk yang di sini itu kan ada ini diekstrak sama perangkat. Diekstrak itu yang tadi yang video-video orang yang kamu ekstrak, ambil suaranya, itu nanti masuknya ke sini. Nah, tinggal ekstrak audio dari video, tinggal kita pencet ini. Nah, kalau dari perangkat, ini tuh otomatis perangkat kalian bakal di sini. Masuk ke sini. Dengan catatan, itu musik kalian itu MP3 ya. Itu kalau enggak MP3 agak susah sih. Nah, itu dari sini. Untuk banyak sini. Bapak, kamu Al-hijratu rihlatu hadin. Dengan satu kita ekstrak aja deh. Nah, parah ini malah. Dan cari ekstrak suara dari ya. Ini deh. Ini jelek sih kalau buat sinematik. Ini kali. Jelek juga. Bentar, kalau cari. Nah, ini untuk orang editor itu yang paling pusingnya itu milih musik ya sebenarnya. Jadi teman-teman itu benar yang kata, kalau teman-teman udah bisa, itu yang paling lama itu cuma pengen nyari musik doang, itu yang paling sulit. Bukan paling sulit, kayak nemu yang paling seret itu nggak ada, dikit gitu. Jadi makanya kita harus, nah ini kayaknya. Haruskah kau Ini kali. Nah, setelah kita ekstrak, nanti masuknya langsung ke paling atas. Lihat. Kalau kita ekstrak ini ke atas, langsung kita tambah. Nanti masuknya di sini. Nah, habis itu cara kita membuat satu sinematik itu kita harus gini guys. Yang penting itu kalian nggak perlu urutin, tapi yang penting kalian itu tahu footage apa yang kira-kira bagus untuk jadi awalan. Nah, lalu footage seperti apa sih yang perlu kita lakuin untuk di awalan? Yang pertama, itu teman-teman bisa pemandangan
Maksudnya gini, lebih gampangnya ya. Sebelum intinya gini deh, dalam buat video itu kita ngebuat awalnya itu suasana. Jangan langsung ke acara gitu. Contohnya gampangnya gini deh. Ibaratnya kalau kita ngebawain acara, suatu event atau apa kan harusnya ada pembukaan dan isi. Dan isi kan itu yang paling penting. Nah, itu kalau kita awalannya itu awalan yang seperti ya pemandangan. Tapi kalau isinya pemandangan semuanya gimana, Bos? Nah, kita cari yang mungkin lebih relevan dari ke pemandangannya gitu. Contoh aku pakai ini yang agak ini deh. Yang gimana ya, agak menyeluruh gitu. Kalau ini kan transisi gitu. Nah, ini bagus. Nah, terus gimana cara kita mindahin ke awalnya? Kan ini udah tertata tadi. Apa kita harus hapus atau gimana? Nah, itu tinggal kita gini. Lihat ini, lihat. Nah, tinggal kita pencet, kita panjer, pencet lama, nanti jadinya kayak gini. Set gitu. Nah, kita pencet lama, futak yang kedua ini ya, tinggal kita geser ke bagian awal. Set. Nah, itu udah masuk ke awal. Nah, itu tinggal kita lanjutin tuh. Nah, gitu guys. Jadi gampang kan, nggak perlu debat-debat lagi. Nah, untuk kemarin yang ini kan suaranya kan ini ya, suaranya kan agak ini ya, nggak langsung ke awal ya. Nah, itu langsung aja kita potong. Potongnya gimana? Kita bisa pakai garis ini kan ada garis tengah nih, putih ini. Atau kita bisa langsung geser ke ini. Nah, bisa kita kalau contoh sini. Langsung ku ingin ya. Nah, itu langsung aja itu ke kita pasin mana yang pengen kita mulai di garis lurusnya ini. Setelah itu baru kita pencet bagi yang paling pojok kiri ini ya, bagi ini ya. Nah, habis itu yang kiri ini kita pencet, kita buang, kita hapus. Terus kita geser. Ini gesernya tinggal kita pencet. Habis itu kita geser. Jangan kita pencet dulu baru yang ini yang digeser. Salah. Nanti otomatis gambarnya masuk audionya tadi masuk lagi ke depan. Jadi tinggal kita matiin dulu aja, kita pencet yang lain. Kita panjer gini, kita geser, baru kita geser. Tuh. Untuk awalannya, untuk buat sinematik lebih ke nggak langsung ke ini, kita bisa kasih animasi masuk. Animasi itu buat apa gitu? Nah, biar apa? Maksudnya gini, kalau kita bikin video itu kan lebih bagusnya kan kita ngebuat awalnya itu kayak lebih kita itu masuk ke suasana gitu. Nah, makanya kita pakai yang biasanya itu ada dua biar lebih ciamiknya. Pertama bisa pakai blurin awal, habis itu pudar. Atau kedua itu hitam, pudar hitam itu. Nah, aku langsung aja contohin. Ini masih awal begini. Kan ini ada animasi kan. Nah, animasi. Ini masih awal. Kalau untuk sinematik itu agak lebih kan kita sesuaikan sama temanya juga. Nah, ini aku bisa pakai pudar aja, pudarnya. Nah, untuk durasi kita bisa atur di sini di bawah ini nih. Yang warna biru ini nih, atur durasinya. Nah, biasanya kalau sinematik yang agak mellow gitu kan, sinematik itu kan agak gimana ya? Lebih slow lah, lebih santai gitu. Jadi kita agak panjangin dikit. Tuh. Nah, guys. Nah, ini kan suaranya kompresor ya. Nah, kalau buat teman-teman yang buat video itu nggak usah video utama itu nggak usah dikasih musik, nggak usah dikasih ininya, maksudnya volumenya itu di-nolin semua aja. Kalaupun nggak mau nol, biar ada kelihatan kompresor-kompresornya itu ya dikecilin lah. Tapi aku lebih ke ini ya, ke nolin semua. Nah, cara cepat kalau kita pengen, kan ini kan satu-satu footage kelamaan ya. Nah, ini cara cepatnya kita pencet salah satu. Habis itu kita pakai pencet volume yang ini. Nah, kita nolin. Habis itu, nah itu udah gak ada suaranya nih. Habis itu lihat di bawah ini ada tulisan penyesuaian kenyaringan. Nah, ini itu ngebuat footage setelah ini semuanya yang ada footage di sini itu nanti volumenya sama kayak yang di footage awal ini yang volumenya kita turunin ini. Nah, tinggal kita pencet. Tunggu dulu dan kita checklist, kita centang, lihat volumenya ini semua nol semua jadian, tuh kan? Tuh.
semuanya udah 0 semua. Nih. Nah, itu buat cepatnya. Jadi nggak usah satu-satu kelamaan. Yang kedua, kalau kita sinematik itu yang kan kalau slow gitu kan berarti kan ini ya, yang apa namanya? Kita buat yang seslow mungkin gitu. Jadi teman-teman kalau lihat kalau videonya mungkin terlalu cepat itu bisa di kecepatannya di apa namanya? Diatur. Sebenarnya ada beberapa cara sih. Kayak contoh kurva ini normalnya itu ya bedanya kurva sama normal itu kalau kecepatan di normal itu ya kalau cepat semua nih cepat semua. Nah jadi langsung cepat semuanya. Kalau lambat ya langsung lambat aja gitu. Nah kita lebih kelambatin. Nah habis itu kenapa bedanya apa sama yang kurva? Kalau kurva itu nanti ngebuat kayak ada ininya, kayak ada apa namanya gelombangnya gitu. Nih lihat perbedaannya, bukan perbedaan. Nih lihat hasilnya. Kalau lambat kan langsung lambat aja gini. Nah, habis itu kalau kurva, coba kita matiin, kita normalin. Kalau kita pakai ke yang kurva, nah ini. Nah kita contoh pakai yang montase ini deh. Jadi ini apa namanya? Biasa cepat atau slow. Nih, jadi kalau pengen ngedit custom itu juga bisa. Atau nah, itu gini. Jadi ibaratnya kalau di atas itu lebih cepat, kalau atas itu lebih cepat, kalau bawah lebih slow. Lihat nih. Nah, kelihatan kan ya? Nah, kalau kelihatan cepat gini. Nah, gitu. Jadi kelihatan lebih slow itu kelihatan kayak lebih ciamik aja gitu. Asik gitu kan. Kelihatan ya. Kalau jadi pengen membuat lebih gimana cara kita buat itu juga di sini. Nah, caranya di sini. Di sini ada beberapa template yang bisa dipakai sih. Tuh, nah tinggal kita checklist udah jadi deh. Nah itu. Nah kita ini aja deh. Nah ini kalau teman-teman lihat kan ini kan agak ini ya agak apa ya agak lama lah. Nah itu langsung aja dipakai yang pas geser aja biar transisinya. Nah sebenarnya kalau kita ngambil footage-nya itu kita tergantung itu ada teknik sendiri, teknik videografi yang ini tuh ya dari namanya itu apa namanya? Nggak lupa, udah pikun. Namanya apa ya? Aduh, astagfirullah. Apa ya? Pokoknya teknik cara kita ngerekamnya gitu. Itu ada teknik-tekniknya. Tilt up, ada tip down ataupun inilah. Kalau Anis tahu, Anis ada di sini nggak sih? Anis. Nah, pokoknya itulah. Jadi ya sinematografi bener. Nah, habis itu aku ada ininya, ada PPT-nya sih yang dulu aku buat ini. Nah, bagus tuh udah pernah belajar. Jadi tinggal pengasahannya aja. Nah, ini kan kalau awalnya kan kita lihat footage-nya kan ini kan agak cepet kan tadi kepotong. Ini tuh cocok nih kalau seandainya kita pakai apa namanya yang cepat, yang pakai kurva tadi, kecepatan pakai kurva tadi. Nah ini pakai kurva, kita pakai yang coba montase ini. Jadi kan lebih. Nah itu lebih ciamik aja. Kita sebenarnya dia.
pakai yang ini. Tapi gitu teman-teman, kalau pengen lebih bagus lagi, lebih kan ini kan agak patah-patah kan ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini nih. Ya, agak di slow. Nah, ini pakai gerakan lebih smooth. Nah, ini tuh nanti ngebuat jadi nggak terlalu patah-patah gitu. Kita pakai yang proses lebih baik aja deh. Tuh. Nah, kita tunggu dulu. Nah, nanti tuh kalaupun ini itu lebih kayak patah-patahnya kurang gitu. Nah, itu asik. Nah, ini kita potong aja udah langsung. Nah, transisinya tuh gimana bos? Kalau kita pengen ngebuat ini, kalau pengen ngebuat apa namanya, pengen ngebuat di sinematik itu, menurut aku karena sinematik kan yang lebih slow ya, lebih slow, lebih santai. Kita nggak usah pakai yang wus-wus itu. Kita cukup pakai, kalau biasanya aku ada dua, antara pudar hitam ataupun pakai yang campuran. Jadi contohnya lebih ke gimana ya? Lebih ke langsung suasananya itu dapat gitu. Nih campuran nih yang kiri nih. Kan jadi gitu. Ataupun pudar hitam. Pudar hitam ini agak kita ini agak tuh. Jadi lebih suasananya lebih dapat daripada wus itu kan agak ini agak beda aja. Nah, untuk setelah itu apa setiap transisi kita pakai transisi bang? Itu enggak ya? Jangan, malah jangan. Biar apa? Biar enggak terlalu alay gitu kalau jadi transisi. Setiap ganti ini transisi itu ya terlalu alay aja. Nah, tuh. Ini namanya kalau dalam videografi itu apa namanya? Ini aku ini ya guys. Ini rekamannya sebenarnya salah. Salahnya tuh gimana? Ini tuh aku jalan tuh samping aku ternyata udah jalan jadi aduh kelihatan jadi nggak bisa sempurna. Itu namanya orbit kalau di dalam apa namanya video apa namanya dalam inilah penggunaannya lah caranya itu tuh namanya orbit jadi memutari benda, memutari objek gitu. Nah kayak gini, tapi ini nggak sempurna gara-gara memang udah sampai ini. Nah itu tuh udah ternyata jalan, ya udah habis itu jadi langsung kita potong aja sampai di sini aja. Nah biar lebih jadi kalau kita kendala, kalau HP kita nggak ada stabilizernya gimana? Di sini kan ada. Kalau kita pengen stabilin, jadi nggak perlu repot-repot lagi, di editingnya udah bisa. Ya mungkin nggak terlalu bagus, tapi udah mumpuni gitu, udah ngeliatnya udah enak gitu. Nah caranya di sini kan kita pencet nih. Nah di sini ada nih stabilkan. Kita stabilkan. Kita pakai yang direkomendasikan aja. Rekomendasikan itu udah oke lah. Coba tinggal kita tunggu. Nah, udah kita checklist deh. Set. Jadi tapi ini tuh nanti mempengaruhinya di mana coba? Aku pengen tanya. Kira-kira mempengaruhinya di mana? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang udah tahu nggak? Nanti mempengaruhinya di mana? Ada nggak? Kira-kira, ayo. Ada nggak nih? Ada yang jawab tak kasih sepeda. Beda-bedaan. Oh, tapi apa? Array King. Gerakannya enggak sih? Enggak tahu bang. Bukan di gerakannya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini gara-gara ini aja. Gara-gara apa namanya? Gara-gara apa sih? Gara-gara ini nggak terlalu goyang. Jadi ini sebenarnya mempengaruhinya di gambarnya. Jadi ibaratnya gambarnya itu nanti kayak oleng. Jadi ada gelombang-gelombangnya. Kalau terlalu banget itu nanti ada gelombang-gelombangnya. Tuh. Sebenarnya ini tapi gara-gara nggak kelihatan aja. Tapi nanti kita bisa ini.
Di mana tadi? Nah, kita pakai lebih lambat aja biar nggak terlalu kelihatan. Nah, tinggal kita terlambatin dikit. Habis itu kita pakai gerakan smooth. Kita coba pakai kualitas yang lebih baik. Biar kualitasnya lebih oke. Bentar, kita tunggu. Itu masih muter. Hanun Isna ini udah ada. Lah Hanun. Hanun Isna ini udah ada. Ada, tapi masih nggak jelas ini wifi-nya. Yaudah, tak habisin yang ini dulu aja. Nanti habis itu lanjut di PPT-mu ya. Ah. Nah, jadi gini. Habis itu kan, nah ini udah selesai. Jadi prosesnya lebih bagus aja. Nah, tadi itu kalau di awal-awal tuh kalau di ini itu agak patah-patah tadi. Kalau teman-teman perhatikan di patah ini. Kita dipatah-patah. Terus kan enggak? Ya, kalau nggak percaya coba kita unduh, kan di sini ada unduh, ada ini. Nah, kita unduh ya satu ya. Set. Nah, gerakan lambat halus ditiadakan. Nah, ini lihat patah-patah kan? Patah-patah kan? Nah, itu boleh. Nah, habis itu kita yang tadi kita pakai gerakan halus nih. Gerakan lambat halus. Nah, lihat. Gimana? Keren kan? Nah, habis itu kita pakai yang campuran tadi biar nggak terlalu. Nah, habis itu durasinya kita pancingin dikit biar nggak terlalu. Ini kita potong sampai sini. Gara-gara orbitnya nggak sesuai, setengah orbit ini mah. Nah, kita pakai cara tadi normal, kita kurang dikit, kita habis itu kita pakai kualitas lebih baik. Kita checklist, kita tunggu aja sambil kita pakai. Nah, kalau teman-teman itu jangan dipaksa ya. Kalau seandainya CapCut-nya lemot itu jangan dipaksa. Karena apa? Lihat ini satu fiturnya untuk masukkan ke video kalian itu masih berproses. Ibaratnya orang lagi berproses malah disuruh cepat-cepat kan gila lu, pengen gitu tendang apa ya. Nah, gitu. Jadi slow aja, kita tunggu ini selesai biar ciamik tuh. Ditendang nggak boleh ya, kita itu harus berperilaku baik. Lama banget ya Allah, matiin lama-lama. Oke, lanjut. Ini dikit lagi dan 1, 2, 3, go. Oke. Jadi set. Nah, oke. Itu kan teman-teman kita pakai ini. Biar lebih bagus lagi itu kita pakai ini stabilizer tadi. Pakai yang direkomendasikan. Nah, kita checklist. Nah, jadi lebih tambah dapat samaan ya, sama-sama sini. Ini apaan sih kayak gini? Udah banget. Kita hapus yang bagian belakang karena nggak terlalu. Nah, nanti jadinya ini yang paling depan. Di situ. Patah lagi juga, kita kasih kecepatan, kita ini tadi kayak cara tadi biar lebih ciamik gitu. Ini caranya itu cara
keren ya. Jadi teman ini trik tips untuk buat sinematik lebih ciamik gitu kan. Gitu guys. Kita checklist. Saya menerapkan. Duh lama lagi dong. Gak apa-apa. Semakin banyak prosesmu, semakin keren hasilmu. Asik. Gak, aku sabar banget. Aku orang paling sabar di dunia. Bayangin coba. Oke. Jadi gini guys, untuk buat sinematik itu gimana caranya ngebuat penonton itu bisa masuk ke suasananya, bisa gimana ya, tersentuh gitu hatinya, gitu biar namanya sinematik gitu kan asik. Nah, habis itu kita tambah apa namanya tabelnya, kita rekomendasikan checklist. Oke. Dalam waktuku beranjak dewasa, jangan. Nah, teman-teman, ini satu tips lagi. Kalau kita ngebuat ini kan udah ada ininya, udah ada audionya kan. Kapan kita motong, kapan kita nerusin? Maksudnya tuh durasi kita itu patokannya gimana sih, durasi video kita? Nah, ini tak kasih tipsnya. Kalau kita ngebuat ini kan udah ada audionya ya, udah ada lagunya lah, udah ada kata-katanya. Nah, kita sesuaiin sama iramanya. Iramanya gini, coba dengerin. Kan ini kan. Dalam waktuku beranjak dewasa, jangan. Beranjak dewasa, kan itu ibaratnya kalau dari kata beranjak dewasa sama kata selanjutnya itu kan ada, seharusnya kan ada jeda di situ. Ibaratnya kalau orang nyanyi itu ada tarik napasnya dulu. Nah itu bisa kita potong di situ. Jadi ibaratnya biar ke sesuai kalimatnya gitu. Jadi biar beranjak dewasa, jangan sampai membuatku. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama kakak-kakak semua. Ayo gitu. Jadi sesuaiin dengan kalimatnya gitu kan ya. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Jadi ganti sih. Lamaan ini, garisnya sini ganti. Nah, ini dipanjangin lagi dikit. Yang terbaik bagimu. Lebih bawah satu. Yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jadi intinya sesuaiin apa namanya intonasi dari lagu. Beranjak dewasa, jangan sampai. Nah gitu. Jadi biar Beranjak dewasa. ini tuh bagusnya itu kan namanya slow mo ya, agak slow mo ya. Nah kita biar ngebuat yang pengendaranya itu kan bergerak, jadi kita buat slow mo aja biar lebih keren. Jadi kalau kita pencet, kita pakai kita lebih apa namanya, kita lebih lambatin, dan jangan lupa kita pakai kualitas lebih baik biar jadinya lebih ciamik gitu. Ya, pakai titik beat. Nah, itu juga bisa salah satu ininya. Nah, itu titik beatnya itu. Bentar, ada suara. Nah, titik beat itu gimana sih maksudnya, Bos? Nah, nih, habis ini tak kasih tahu. Bentar. Biar ini selesai dulu. One, two, three, go. Go, gue. Jadi gini,
apa tadi titik bit ya namanya. Nah itu gimana sih cara maksudnya apa gitu kalau teman-teman nggak tahu. Nah ini maksudnya tuh kayak gini. Kan ini audionya. Kan patokan di videonya kan audionya. Nah itu nih lihat di sini ada fitur di audionya itu lihat. Di audionya bukan di audionya. Maaf. Di mana sih? Oh, ini kembali lagi. Nah kita pakai di sini. Wih mana sih? Pesan tadi ada deh. Kita pakai. Enggak ada. Bentar, tak cari dulu. Soalnya fiturnya kalau di sini itu, nah irama makanya guys. Nah irama, mana sih irama tadi? Itu harusnya irama tapi kok di sini ya? Kok di sini ya? Titik bit itu kayak gitu tadi guys di iramanya. Nah ini loh irama, ini kan ini audionya nih, ini audio nih, ya kelihatan ya. Besok di fiturnya ada irama, nih irama. Kita pencet, nah kita mulai dari awal. Kita sambil style, sambil kita nanti pencet-pencet. Maksudnya gimana? Gini. Ini gara-gara tadi kita apa namanya? Gara-gara tadi footage-nya kita turunin jadi ini. Mana sih ya? Enaknya mana ya? Kan di sini sih. Gara-gara tadi kita ini. Nah, pokoknya iramanya tuh kayak gitu. Jadi nanti tuh enaknya gimana? Kalau kita pengen ganti footage-nya, besok kita checklist ya. Besok kita checklist ya. Nah, itu nanti ada iramanya enak gitu. Jadi oh patokannya sini tadi kita potong. Oh ini ya is left. Nah, jadi enak gitu. Jadi udah sesuai irama belum disesuaiin itu. Ini kan tadi kan kita slow mo ya. Kita pakai ditambah biar tambah slow mo lagi. Kita pakai gerakan samar. Kurang kebisingan salah. Nah, tadi kita pakai tampilkan, pakai rekomendasikan. Nah, jadi lebih keren. Kita potong ya. Kita potong gini. Nah, kita motong tadi pakai bagi bisa atau ini kita hapus. Nah. Ini agak getar ya kan? Kalau ini kan kelihatan agak getar nih. Nah, atau pakai gerakan samar. Mana dari gerakan samar? Nah, gerakan samar itu nanti enggak sih? Enggak ini, enggak worth it. Jadi pakai kecepatan aja. Kita kurangin dikit aja. Gerakan smooth, kualitas lebih baik, kita checklist. Kita tunggu lagi. Ntar habis ini selesai kok, santai. Belum kemana? Kita ngomong dengan bapaknya.
Hilang dia. Nah, oke, udah jadi. Sip. Kita kembali lagi, jadi nanti hasilnya lebih smooth lagi gitu. Oke. Kurang kebisingan lagi malah. Kita pakai mana tadi? Stabilkan, rekomendasikan. Oke, dah jadi keren. Yang tahu Nah, terakhir ini. yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama kakak-kakak semua. Everyone come on. Nah, selesai. Nah, jadi terakhirnya biar lebih ciamik lagi kita pakai pudar akhir. Animasi pakai keluar. Ya, ini kan masuk tadi keluar, ada kombinasi juga. Nah, ini keluar. Kita pakai yang pudar keluar. Nah, panjang lagi. Nah, kita potong deh. Ingat ya dipotong. Kalau nggak dipotong nanti durasi video kamu bakal 1 menit 20 tuh. Tuh kan. Nah, itu dipotong aja sini, set, hapus dah. Nah, jadi ini kalau pengen kita kasih ini tuh pakai bagusnya hitam. Tahu nggak kenapa ini? Sini ding. Tahu nggak ini? Karena ini lihat. Pergantian footex ini sama footex ini itu kan harusnya itu kan nggak, transisinya kan nggak dapet kan. Karena apa? Ini video diem, tapi ini video pakai transisi. Jadi videonya itu enggak serasi gitu. Nah, kita bisa akalin pakai transisi pudar. Kenapa enggak campur? Enggak, karena enggak ada gerakan di sana. Nah, jadi lebih ini. Jadi lebih ini malah bagus pakai apa? Karena ini kan pakai campur. Karena apa? Lihat, ini kan diem. Habis ini kan diem nih. Ini juga diem yang footex ini. Ini diem. Maksudnya ini kan gerak. Habis itu terakhirnya kan diem. Nah, ini kan diem. Habis itu footex terakhirnya ini kan diem. Baru gerak. Nah, ini bagus pakai campur. Biar lebih keren. Nah, kita pakai yang agak panjang durasinya. Nah, gitu. Yang tahu lagunya boleh nyanyi. Yang tahu lagu. Tapi jelek sih. Karena apa? Karena ada ininya. Kenapa aku bisa bilang ini jelek? Sebenarnya secara ini logikanya ininya udah bagus. Karena ada makhluk bergerak. Jadi kalau makhluk bergerak nanti kelihatannya kayak nge-freeze. Karena apa? Ini kan tadi campuran tuh. Nah, campuran. Nah, ini tuh gambar yang keduanya itu nge-freeze duluan. Gara-gara belum masuk videonya. Nge-freeze baru ini. Tuh. Nah, nge-freeze ya baru. Jadi ya nggak usah atau pakai pudar hitam. Tuh. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama kakak-kakak semua. Nah, itu lebih ciamik. Nah, itu untuk footexnya. Tuh. Itu untuk footex sampai sini. Kak Hanum gimana? Udah ada belum Kak Hanum? Udah ada ya? Mana Kak Hanum? Udah siap lagi belum? Oke, yang terakhir. Setelah video udah jadi, barulah kita pakai yang namanya color grading. Nah, color gradingnya ini gimana bos? Caranya bos? Kenapa color grading? Biar video kita itu serasi seluruhnya. Nah, cara color gradingnya itu gimana? Nih, tak kasih cara. Sebenarnya ada 2 cara. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama, dari video dari
kita bisa buat dari videonya, dari dalam videonya, atau pakai manual. Manualnya itu gimana? Jadi nanti kayak ibaratnya kayak efek. Jadi kita keluarin menu utama. Nah ini kan ada ini nih, ada filter nih. Nah bedanya apa? Bedanya gini, lihat. Kalau kita pakai ini, pakai yang sini ya. Contoh kita pakai color gradingnya ini. Nah kita pencet, kita checklist. Nah nanti jadinya kayak gini jadinya. Kita sesuai semuanya gitu. Nah gitu. Kalau bedanya sama yang dari videonya langsung, begini video bedanya. Kan kalau videonya ini filter. Kalau bedanya itu nanti kalau yang di video ini nanti cuma yang nggak bisa dipencet langsung ke semuanya. Tapi ada triknya, sama aja. Sebenarnya sama aja sih, tinggal keenakan kita. Nah, kekurangannya yang tadi, kalau di punya aku ya, ini nggak tahu kalau yang di punya orang lain. Kalau yang kita pakai langsung dari sininya, level dari tools utamanya ini, nanti jadinya nge-freeze ini kok. Footage kok. Jadi ini kan lebih apa? Nge-freeze-nya itu gara-gara di video, gara-gara di HP-nya ya, bukan nanti hasilnya. Jadi nanti nggak enak aja. Kalau aku lebih suka pakai langsung dari footage-nya ini, baru nanti diterapkan ke semuanya gitu. Nah, contoh ini deh. Ini pakai filter. Biar kita buat lebih ini deh. Kita lebih ke coklat-coklat deh. Kita pengen lebih ke itu. Biar organik. Kita bisa pakai film. Enggak. Nyihir, enggak. Permulaan. Nih, kita pakai gini aja. Kita cari-cari aja yang enak. Berlebih kehidupan enggak jelek. Berlin biasanya Berlin ini ya. Berlin ini tinggal habis itu kita ini tapi yang jadinya kayak gitu. Berlin bagus sih sebenarnya temanya. Terus kita sesuaikan aja kalau pengen kita sesuaiin dari kecerahannya. Kita color grading dikit tipis di sini, saturasi naikin dikit, cemerlangan biar terlihat terang dikit. Habis itu udah. Nah ini caranya gini. Nih perhatikan nih. Ini yang di bawah ini. Nanti habis itu sampai terapkan ke semua. Ini jangan sampai lupa terapkan semua. Nah ini terapkan ke semua. Sama filternya juga. Filternya juga terapkan ke semua. Jadi ini beda-beda ya. Filter sama sesuaikan ini. Jadi pencet satu-satu. Sesuaikan. Oke. Kalau dia nanti jadinya semuanya sama. Ininya. Tuh kan. Sama semua. Tuh. Udah jadi. Dadah. Ya dah. Lalu kita ekspor. Kita bagus lagi kalau pengen kita buat biar ada ininya. Keterangan otomatis. Kita pakai bahasa Indonesia karena ini pakai bahasa Indonesia tadi. Habis itu kita hasilkan ini ya. Tapi nggak tahu gara-gara ini ada musiknya jadi gampang kebaca apa enggak gitu. Kita tunggu dulu biar ada ini ya. Kita pakai edit, kita pakai coba kayak gaya font. Pakai font apa ya? Ya. Pakai font ini deh. Karena ini lebih slow, jadi kita pakai yang lebih slow juga ininya. Mana ya? Bebas no. Nah ya, enaknya ya. Fahrenheit, nah ini kita gedein dikit. Jadi kalau yang di subtitle otomatis nanti otomatis ke semuanya. Jadi walaupun yang kalian edit satu nanti otomatis semuanya bakal sama. Tinggal kita style, ini kita pakai ini aja. Kita kasih salah. Kita pakai latar belakang, udah itu aja. Latar belakang lagi.
bersinar. Bersinar, tambahkan bayangan. Nah, bayangan kita pakai yang hitam agak ini aja. Terus kita checklist sama animasi. Nah, animasi nih. Ini ada masuk keluar berulang sama keterangan. Nah, kalau yang kita pakai subtitle otomatis, nanti kalau kita pengen bisa ini, itu mendingan pakai yang keterangan. Karena subtitle otomatis loh ya. Kalau yang cuma teks manual nanti adanya cuma ini, masuk keluar sama berulang. Kalau kalau kamu pakai subtitle otomatis nanti ada keterangan yang nanti langsung bisa ke semuanya. Jadi contohnya nih. Begitulah. Kalau kita sesuaikan aja seenaknya gitu. Aku pakai ini aja muncul. Nah, kita checklist nanti otomatis semuanya kayak gitu. Blackding. Ganti deh. Kita pakai tadi animasi, keterangan. Kita pakai yang angka. Nah, ini kita checklist aja. Nah, teman-teman, sekali lagi ini trik terakhir buat ini. Kalau kita pengen ini, tinggal kita edit keterangan. Kalau ini kan terlalu panjang ya teksnya ya. Jadi nantinya 2 baris. Kalau kita pengen lebih bagus, itu kita pakai kita edit aja. Editnya langsung ke ini, edit keterangan ini yang di bawah ini. Edit keterangan. Nah, nah ini cuma segini doang. Nah, kita sesuaikan aja sama kataan. Kita sesuaikan. Potong sini, tinggal kita spasi. Ini aja kok kayak ini yang bawah ini lah. Kita pakai yang bawah nanti jadi ini gini. Ya udah otomatis. Yang tahu lagu ini tuh emang otomatis itu kadang ini yang nggak pas gitu loh, malesku tuh. Dewasa, jangan sampai Kemarin aja dikit. beranjak dewasa, jangan sampai membuatku. Nah, ini gara-gara otomatis jadi ininya hilang yang di sini. Udah nggak apa-apa. Udah gini aja, langsung kita ekspor dan jadi jangan lupa kualitasnya ini ya pakai yang kayak gini biar lebih oke. Itu selesai. Simpan ke perangkat. Udah kita tunggu. Nah, itulah jadinya. Kak ini ada nggak? Apa tadi? Hanun udah ada belum? Kak Hanun? Halo Hanun. Kalau tadi ini ada keluar tapi ini tadi ada. Ini nggak kedengaran lagi. Oke, udah jadi. Selesai. Nah, gitu guys caranya. Jadi gimana? Ada pertanyaan nggak dari sini? Jadi gimana? Ada pertanyaan nggak dari sini? Ada pertanyaan nggak? Dari pemateri-materi sinematik ini gimana? Ada? Coba apa? Fares? Apa Fares? Fares, ada yang apa yang ditanyaan? Oh. Ayo coba, udah 1 jam lebih kita di sini. Pak mau minta tolong ulangi cara nge-save sesuai kualitas video dong.
kasih tutorialnya sama-sama Shopee. Tadi jadi caranya gini. Buat Kak Sipa. Ini sesuai kok, namanya sesuai ini ya. Ini, lihat ini. Perhatikan. Kan jadinya kayak gini kan. Kita pakai yang 1080p. Dan tingkat bingkai itu 30 dan laju bit Mbps-nya itu direkomendasikan. Kenapa pakai ini? Ini tuh udah sesuai dan yang paling tinggi di dalam kita ngupload ke sosial media. Udah paling tinggi. Karena apa? Di IG, di TikTok itu nggak ada 4K. Kecuali kalau pakai mau YouTube. Masukin YouTube. Nanti ini. Ntar. Maaf. Malah nggak ini. Malah nggak. Maaf. Ya lupa ini gambarnya. Sabar ya. Maaf. Bagikan layar lagi dong. Oke. Maaf. Oke. Kelihatan ya. Iklan. Dasar. CapCut ini pengen haji nih lama-lama. Ini kayak gitu. Lama banget. Cuma 5 second aja. Tuh kan iklan lagi 2 kali, ya Allah. Orang ini lo udah tadi iklan lagi. Heran aku. Nah, jadi ngaturnya tuh di sini. Di sini ya, karena 1080p ini dipencet. Nah, ini kita pakai 1080p, tingkat bingkainya 30 dan laju bit Mbps-nya itu direkomendasikan. Kenapa kita pakai itu? Pertama, di sosial media itu IG, Instagram, TikTok itu kualitas maksimum itu 1080p atau HD. Untuk 4K itu belum, kecuali kalau pakai mau YouTube. Karena kalau YouTube itu ada 4K itu, bisa pakai. Tapi kalau di TikTok, Instagram itu untuk sosial media lah, itu udah paling pas tuh kayak gini 1080p. Kenapa enggak 4K? Itu sebenarnya gini guys. Itu sebenarnya 720, 1080 dan 4K 2K itu ini sebenarnya itu tergantung footage-mu juga. Jadi walaupun footage-mu kamu pakai 480p tapi kamu di sini nge-save-nya pakai 1080p juga sama aja, nggak HD gitu. Sebenarnya itu sama aja. Nah, ini tuh menyesuaikan videomu. Tuh, tapi kalau kita rata-rata HD itu 1080p udah cocok lah untuk rekomendasi ini. Dan tingkat bingkai biar nggak terlalu pertengahan, nggak terlalu bagus lah, nggak terlalu nanti jadinya beda malahan. Pemutaran lebih lancar soalnya. Nah, habis itu laju Mbps-nya kita pakai yang direkomendasikan. Jangan terlalu tinggi nanti jadinya. Pokoknya gini loh. Kalau kita pakai yang full semua, nanti itu sedangkan footage-nya kita itu nggak mampu dengan settingan ini. Ibaratnya gitu, nggak bakal mampu gitu. Di ini gitu. Jadi lebih rekomendasi itu pakai yang kayak gini. Biar lebih ibaratnya di ininya dapat, biar nggak ngerusak kualitas juga pas kita ngupload di sosial media. Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo, pertanyaan. Oke, makasih sama-sama. Kalau untuk videografernya kok bisa nyambung gitu gimana Pak? Kalau untuk videografernya bisa nyambung, berarti itu perencanaan dalam mengenai video. Kalau untuk videografernya kok bisa nyambung? Maksudnya nyambung gimana tuh? Jadi untuk membuat itu masuknya ke ini ke apa namanya video nyambung ya sebenarnya ini sih nyambung enggaknya itu kita bisa akalin pakai transisi tadi. Jadi walaupun seadanya nggak nyambung, tapi kalau kita pakai transisi yang pudar ini sama juga sama Sophia, transisi rekomendasi untuk sinematik tadi
pudar hitam sama campur itu di HP, campur. Jadi biar kalaupun videonya nyambung itu ya walaupun transisi di footage kita itu kita bisa akalin walaupun sebenarnya nggak nyambung. Kalau dalam artian kan tadi seperti tadi ada transisi 1 ke 2 itu kan tadi kan ada yang nggak nyambung sebenarnya, tapi bisa kelihatan nyambung biar kita kasih pudar hitam. Intinya gini, kan kalau pudar hitam ya itu ibaratnya titik di dalam kalimat gitu. Jadi kalimat udah akhir kita mulai lagi. Nah itu pakai ibaratnya di pudarnya itu tuh ya boleh. Nah jadi gitu. Ada lagi yang masih dibingungkan? Yuk. Pak, nanti materinya apa ya? Ini materinya kan ini tadi sinematik. Gimana sih? Materinya ini tadi sinematik. Wah, sudah ngantuk ini. Rekamannya ada kan? Alhamdulillah ini aku rekam udah 1 jam lebih. Aman insya Allah. Masih bingung cara download hasil videonya. Bingung di mana nah? Di mananya? Nguploadnya, nge-save-nya. Pas nge-save-nya Fateh. Nah, jadi emang harus pakai video ya Kak kalau buat sinematik foto. Nah, iya, maksudnya gini loh. Ibaratnya ya, kan namanya video. Itu kalau videonya kita isinya foto kan ibaratnya kayak foto yang ditransisi itu ya. Maksudnya yang enggak inilah. Nanti masuknya kayak tahu nggak sih video-video yang orang biasanya itu pakai AI itu yang foto AI habis itu dibuat transisi itu. Nah, ini kayak gitu ya, bagus, bukan nggak boleh sih, bagusnya itu pakai video. Walaupun videomu itu cuma diem aja, tapi di dalam isinya itu kayak ada entah daun bergoyang ataupun ada hewan jalan ataupun orang jalan, itu udah bagus lah. Tinggal nanti itu di slow mo. Jadi footage-nya dikit, footage satu videonya itu cuma ibarat durasi 5 detik, tapi kamu bisa buat slow mo biar lebih ciamik tadi yang pakai tak kasih tips-tipsnya tadi itu. Buat jadi kualitas sama yang lainnya tadi kan. Ya tadi. Tak ulangin lagi sekali lagi. Oke. Aku masih sabar. Oke, sekali lagi ya. Ini. Bentar, yang lain. Oke, bagi layar. Jadi ini. Kan tadi kan ini udah jadi ya. Footage-nya ini udah jadi. Fateh. Ini footage-nya udah jadi ya. Footage-nya udah jadi. Nah, habis itu kalau kita pengen nguploadnya pakai sesuainya tadi, kan ini ada tanda paling atas nih, tanda paling atas pojok kanan yang ada tulisan 1080p. Itu kita pencet aja salah satu, 1080p atau yang download langsung ini. Nah, kalau 1080p nanti jadinya kayak gini. Ini sama aja sih, ini cuma buat ngaturnya doang. Jadi buat nge-save-nya tinggal kita sampingnya 1080p-nya itu kan ada tanda kayak unduh lah itu istilahnya. Nah, kita pencet aja. Nah, nanti jadinya kayak gini. Nah, di sini ada 3 itu gini. 1 template, posting buat template, 1 buat TikTok, 1 buat unduh ke perangkat. Jadi apa namanya? Ini tuh untuk memudahkan aja sih. Kalau kamu pengen buat template, ini gara-gara ini ada posting sebagai template gara-gara aku udah gabung di CapCut Creator ya. Tapi kalau nggak ada ya nanti paling ini simpan ke perangkat gini doang. Nah, tinggal kita simpan. Kualitasnya ini tadi, kualitasnya. Itu. Oke, gimana? Aman? Gimana? Fatih aman? Bisa dipahami ya?
Nah, ada yang nanya lagi Pares. Bentar. Nah, oke, sama-sama. Apa? Pak, kalau pakai tinggi FPS-nya makin apa? FPS itu kan ini. Bla 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 per second. Nah, jadi maksudnya gini, FPS itu gimana ya? FPS itu kayak gimana sih neranginnya, kayak video kita itu gimana ya? Nih, 1060 fps. Jadi kayak biar lebih smooth. Itu biasanya itu fps itu biasanya ya kan ada 30, 60, 60, 30, 60 ya. Itu kalau buat slow mo itu bagus di 60 fps. Iya nggak sih? Wow. Iya, semakin apa namanya? Kalau di sosmed cuma bisa sampai 1080p. So, iya boleh. Benar ya? Oke, lanjut. Jadi, mana tadi? Bentar. Mana tadi yang nanya tadi? Oh, kalau teknologi bagus banget. Kalau ini ada tips ambil video supaya bagus dong, atau ada durasi khusus yang direkomendasikan untuk ngambil video. Itu gini, jadi kita ngambil video itu sebenarnya sesuai kebutuhan. Ya mungkin kalau aku sendiri itu kalau seandainya kan lebih bagus videonya itu kan agak lebih slow mo, ya enggak sih? Slow mo-nya itu kalau video di slow mo itu kayak ibaratnya lebih bagus gitu. Nah, itu kan berarti kalau video durasi kita video durasi asli kita panjang, kan kalau di slow mo kan nanti semakin panjang. Ya jadi mungkin nggak usah terlalu lama-lama, mungkin 10 detik. Kalau kita pengen yang buat tadi loh ya, itu 10 detik. Kalau kita buat slow mo udah bisa sampai 20 detik. Itu kan udah panjang banget gitu. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang. Sesuaikan sama kebutuhan videomu. Mungkin kalau cuma video gini doang set gitu, ini berapa detik gitu. Nggak usah terlalu banyak-banyak sih. Biar nanti tuh, soalnya nanti kalaupun kamu pakai panjang-panjang nanti bakal kamu potong juga sama aja. Jadi nggak usah. Bisa prakteknya apa? Praktek jenazah. Ya prakteknya nggak bisa prakteknya ini. Kalian bisa pilih sih. Kita tunggu ini. Jadi nanti tugasnya cuma ada 2. Satu tugas awal dan kedua tugas akhir. Karena ini sifatnya video ya. Jadi nggak pengen terlalu membebankan kalian gitu. Jadi sifatnya itu aja. Tuh, ada lagi yang ditanyain? Kalau di YouTube kan biasanya pakai matinan YouTube. Kak sebenarnya Hanun udah bisa belum? Dalam. Gimana, udah bisa belum?
Udah kayaknya. Tapi udah dijelasin semua kok. Oke. Ada yang lain yang perlu ditanyain coba? Jadi biar lalu yes. Gimana, ada nggak pertanyaan lagi? Ya buat teman-teman yang lain yang mau nanya, minta apa dulu? Itu loh ada yang tanya, katanya cara masukin teks tadi gimana? Cara masukin teks ini belum masuk ke masukin teks sih. Tadi baru video dulu. Untuk masukin teks ya nanti tinggal ini. Nanti ada teksnya. Terus kita masukin. Ya nanti kita insya Allah kita ini deh. Kalau teksnya kita belum masuk ke teksnya. Jadi next time. Tapi kalau pengen tak spill boleh aja. Bentar. Jadi kita masukin teks. Di ini ya. Kita masukin teks itu mudah. Jadi setelah kita di CapCut ini sebentar. Nah, kan ini kan tools utama kan di sini ya. Nah, ini kan ada teks nih. Nah, kalau teks di dalam video tadi itu subtitle otomatis. Yang sekarang itu udah pro kalau teman-teman pakai pro yang versi sekarang. Nah, caranya yang otomatis tadi kan di sini. Kalau di sini tuh ini keterangan tulisannya. Keterangan. Ini ya, keterangan ini ya, yang bawah ini. Tinggal kita pencet. Nah, itu kita hasilkan ini. Jangan lupa pakai bahasanya ini. Bahasa Indonesia ya sesuai bahasa yang inilah. Bahasa yang ada di video itu gitu. Ini keterangan otomatis nih. Jadi makanya itu kalau keterangan. Nah, kalau teks itu beda lagi. Teks nanti, nah ini kita tambahkan teks. Bisa kita tulis apa, ada style, ada efek, animasi, tuh. Dia kita atur di sini kalau teks. Kalau yang tadi itu subtitle otomatis. Jadi kita ngomong apapun nanti udah terdeteksi. Ya mungkin lebih banyak benernya tapi ya bisa lebih worth it lah. Tuh. Gimana? Paham? Oke, Ari King udah paham. Oke. Oke, gimana Wawa? Udah, ini belum? Paham Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, yang lain? Karena udah jam 9:30 nih. Banyak banget ya. Hampir 2 jam. Gimana nih? Ada lagi nggak? Aku mau tanya. Boleh. Pengen ngedit video tapi malas nge-tag video, gimana solusinya? Cari footage video di website. Rekom websitenya. Mungkin teman-teman juga butuh. Ini kalau teman-teman nggak tahu footage-nya, sebenarnya di CapCut aja udah bisa sih. Nih, tak kasih tahu di CapCut-nya langsung, gak usah pakai website. Tinggal kita kasih plus tambah. Di sini paling atas ada tulisan album, Jidan Space sama pustaka. Nah, kita pakai yang pustaka. Di sini udah ada footage yang banyak banget, ada di CapCut-nya. Nah, ini ada banyak banget. Ada pemandangan lah, ada inilah transisi lah, ada awalan lah pemandangan nih. Nah, orang-orang atau orang bekerja, tinggal kalau masih bingung lagi, nggak lebih spesifikasi, bisa diketik. Iya nggak sih? Kayaknya bisa deh diketik. Nah, itu pokoknya di pustaka ini. Nah, tinggal kita cari aja sesuai. Ada pemandangan, ada atmosfer kehidupan nih orang-orang bekerja, itu udah banyak di sini. Di CapCut-nya langsung. Atau pakai website itu juga bisa. Website ada yang namanya Mixkit, paling sering. Mixkit. Nah, ini Mixkit ini. Nih, biasanya aku pakai ini, Mixkit. Nah, kita cari aja video-video jadi sini. Atau juga bisa pakai Pixabay.
Pixabay. Nah, di sini Pixabay. Cari ini kita ganti pakai video. Nah, udah banyak ini di sini. Nah, biasanya antara dua itu kalau aku pengen cari footage itu di situ. Antara tiga itu di CapCut-nya langsung atau di website antara itu. Itu. Gimana? Oke. Yang lain? Gimana? Paham nggak nih? Masih buka-buka. Gimana, paham nggak nih? Luis. Gimana, paham ya? Oke, mungkin ada yang ditanyain lagi terakhir? Sebelum kita akhiri. Terakhir, last. Jadi. Udah, alhamdulillah. Insyaallah. Oke, mungkin udah ya sampai sini. Semoga kita bisa diberi bermanfaat.